Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf menurut para ahli Al-Quran ada 17. Dan ini sangat penting ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan juga untuk membaca rukun-rukun qauli ketika kita sholat, maka harus kita perhatikan mura'atul makhraj, karena akan sangat berpengaruh terhadap makna. Karena itu ketika kita mengaji fikih, misalnya syarat sahnya membaca Fatihah, ya, di sana nomor 1 harus menjaga makhrajnya, yang kedua harus menjaga tasydidnya termasuk matnya, yang ketiga harus menjaga i'rabnya, ya, yang keempat harus dibaca dengan berdiri bagi yang mampu, yang kelima harus dibaca dengan berbisik sampai telinganya sendiri mendengar, tidak cukup hanya di dalam hati, ya. Yang berikutnya adalah Fatihah itu harus dibaca dengan tartib, dari mulai Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak boleh dibalik-balik. Dan yang terakhir adalah harus mualah. Mualah itu artinya tidak ada jeda, tidak boleh diselain dengan kalimat-kalimat selain kalimat-kalimat yang berhubungan dengan sholat. Baik, jadi ketika kita menjadi pengajar Al-Quranul Karim, pengetahuan mengenai makhraj itu menjadi sangat penting. Guru-guru yang menguasai makhraj punya potensi output pendidikan yang lebih baik, karena anak-anak langsung bisa ditunjukin di mana kesalahannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pelajaran tentang makhraj dengan menggunakan peraga yang ada di tangan kita, ada di diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu peraga yang harus dibawa dari rumah, sehingga ketika kita mengajar kadang-kadang kita bermasalah terhadap peraga ini, mungkin lupa dan sebagainya. Baik, saya akan menggunakan kedua tangan saya ini sebagai peraga. Tangan kiri saya anggap sebagai bagian anggota mulut yang pasif, dan tangan kanan saya akan saya anggap sebagai bagian lidah. Baik, anggap saja ini adalah gigi kita, gigi seri kita, gigi seri atas. Anggap ini gigi seri atas, ini ujung gigi seri atas, ini tengah gigi seri atas, ini pangkal gigi seri atas. Ini pangkal, ya, antara gigi dengan gusi. Ini gigi seri atas, ini gusi. Jadi ini gusi, ini pangkal, ya. Kemudian ini langit-langit, dan ini adalah pangkal tenggorokan. Anggap ini lidah. Ini adalah ujung lidah. Ini adalah permulaan tepi lidah. Permulaan tepi lidah itu bagian lidah yang seperti bulan sabit. Kalau kita mengucapkan l, maka yang menyentuh gusi itu melingkar seperti bulan sabit. Mulai dari gigi seri sebelah kanan sampai gigi seri sebelah kiri. Nah, itu namanya permulaan tepi lidah. Permulaan tepi lidah. Kemudian ini tepi lidah secara keseluruhan. Ini tengah-tengah lidah, dan ini pangkal lidah. Jika ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, maka akan muncul huruf ta, dzal, wa.
ta adalah yang bertitik 3, zal adalah yang bertitik 1, dan ro adalah to yang bertitik, ya. Ta, zal, ro. Jika ujung lidah bertemu dengan tengah-tengah gigi seri atas atau bawah, maka akan muncul huruf sin, zai, sad. Sin, zai, sad. Jika ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas, akan muncul huruf ta, po, dal. Ta yang titiknya 2, po, dan dal yang tidak bertitik. Ya. Jika ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas, akan muncul huruf nun. Coba Anda mengucapkan huruf nun yang dimatikan, sebelumnya ada hamzah an. Maka ujung lidah ketemu dengan gusi. Jika ujung lidah ketemu dengan mahrotnya huruf nun agak ke belakang, ya. Kalau ini nun, ini agak ke belakang sedikit, dan ujungnya bergetar dengan getaran yang minimal, bukan getaran seperti R-nya orang Indonesia, maka akan muncul huruf ro, ar-Rahman. Ar-Rahman, bukan ar-Rahman, bukan, ya, ar-Rahman. Getarannya minimal, ya. Jadi ujung lidah ketemu dengan gusi di belakang mahrotnya huruf nun. Jika permulaan tepi lidah yang berbentuk bulan sabit itu kena langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas, maka akan muncul huruf lam, al, ya. Jika tepi lidah secara keseluruhan, baik sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja atau dua-duanya, menekan ke atas ketemu dengan geraham atas, maka akan muncul huruf dhad, huruf shad yang ada titiknya. Perhatikan huruf dot itu yang dominan bukan ujung tapi pinggir. Banyak orang Indonesia mengucapkan huruf dot itu ujung, sehingga tidak terjadi rikhwah, ad'afan. Akhirnya dia dibacanya ad'afan karena dominan yang di ujung, ya. Min fadlika, bukan min fadlika, bukan, ya. Jadi pinggir yang terkena gigi geraham atas. Jika tengah lidah ketemu dengan langit-langit tengah lidah, maka akan keluar huruf jim, shin, ya. Jim, shin yang titiknya 3, dan ya, huruf ya. Karena itu kalau mengucapkan ya, maka tengah lidahnya harus naik ke atas. Begitu juga ketika kasroh, mi, maka tengah lidahnya itu harus sampai ke mahrotnya huruf ya. Karena huruf ya itu ummul kasri, induknya kasroh. Jadi kasroh tidak akan sempurna kalau tidak sampai ke mahrotnya ya. Syai'in qadir, bukan qadir, yasir, qati', bukan qati', ya. Dafiq, itu bisa dicapai kalau tengah lidahnya sampai ke mahrotnya ya. Yang berikutnya adalah jika pangkal lidah ketemu langit-langit dekat tenggorokan, ya, maka akan muncullah huruf kaf, k, ya. Jika pangkal lidah ketemu dengan langit-langit agak ke belakang lagi dibanding kaf, akan muncul huruf qaf. Perhatikan, qaf itu pangkal lidah, bukan tenggorokan, bukan qaf, bukan, ya. Itu terlalu sengsara mengucapkan qafnya. Cukup asal beda dengan kaf itu berarti udah oke, ya. Qadirina, qul a'udzu, iqra,
Bukan iqra, tidak usah ya, santai saja, santai saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa ya. Kemudian yang berikutnya adalah mahraj yang ada di tenggorokan atau kerongkongan. Itu di sana ada 3 tempat, yaitu yang dekat ke mulut disebut adnal halaq, yang di tengah disebut wasatul halaq, dan yang paling dekat dengan dada namanya aqsal halq. Yang adnal halaq adalah ghain sama kha. Ingat, yang bertitik. Yang bertitik tempatnya adalah di bagian yang paling dekat dengan mulut, yaitu ghain ada titiknya, kha ada titiknya. Yang tengah adalah ha dan ain. Ha, ingat, punya sifat desah. Ha, jangan ha, harus beda antara ha dengan ha ya. Jadi yang tidak bertitik di tengah, ha sama ain. Yang bertitik, kha sama ghain, itu dekat ke mulut. Kemudian yang dekat ke dada tapi bukan di dada adalah hamzah dan ha. Banyak orang menganggap bahwa ha itu mahrajnya di dada, bukan. Mahrajnya di kerongkongan yang paling jauh. Tapi memang gemanya terasa di sini. Tapi bukan berarti dari dada, bukan. Ya, gemanya saja yang sampai di dada. Ha dan sebagainya juga ada gemanya, tapi tidak sebesar dengan gema yang ditimbulkan ketika kita mengucapkan ha. Kemudian yang berikutnya adalah al-jauf. Al-jauf itu lubang kosong, jauf ya. Jadi seluruh mulut kita itu ketika dia itu terbuka tanpa ada hambatan namanya al-jauf. Dan al-jauf itu untuk mat ya. Misalnya a, ba, a-nya itu kosong. Bi, suara i-nya itu kosong. Ya. Du, kosong. Hati-hati, banyak orang membaca mat itu kecampuran khaysum ya. Misalnya la ya. La bukan la. Ingat ya. Kalau ditutup di sini mandek itu berarti kecampuran khaysum. Misalnya qadirun. Nah, ya, jadi mat itu tidak boleh kecampuran khaysum. Dan yang terakhir adalah khaysum, yaitu huruf-huruf yang menggunakan kalau dalam bahasa Jawa janur irung, pangkal hidung, yaitu huruf-huruf gunah, mem dan nun, dan huruf-huruf gunah yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami makhrijul huruf, ketika kita menemukan ada anak yang membaca begini ya, tabbat yada abi lahabin wa tab, betul apa salah? Kenapa? Karena ta itu mahrajnya di ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri. Tapi di Indonesia karena banyak lihat sinetron, maka ketika mengucapkan ta itu lidahnya keluar, tabat, salah ya. Begitu juga l ya, alhamdu, salah, karena lam itu mahrajnya di mana? Permulaan tepi lidah ketemu dengan langit-langit dekat gusi. Kalau kita tahu itu, insya Allah nanti anak-anak kita itu ketika belajar akan cepat memahami, dia akan membaca dengan benar. Nah, bukan asal bagus suaranya, orang yang bagus suaranya belum tentu benar. Benar, dan benar ini insya Allah akan mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.